Pak Kapolri, selamat pagi. Ya, ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis. Kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Ternyata masih banyak preman di Jakarta ini. Yang sebagai Gubernur DKI, Anies sepertinya sibuk untuk ajang Pilpres 2024 sehingga tidak memperhatikan atau menyelesaikan penyakit lama di ibu kota. Sebenarnya di zamannya Ahok, para preman sudah mulai terganggu dan akan mulai dikurangi. Terbukti Kalijodo pun dibubarkan. Para preman kocar-kacir kaya mencret. Namun sialnya, warga terhipnotis dengan sihir agama sehingga yang terpilih orang gak benar. Bukan saat ini saja Anies sibuk, jauh-jauh hari saat awal-awal menjabat di DKI. Anies sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk bisa eksis di 2024. Maka tak heran ketika Rizik baru pulang dari Saudi, ia pun antusias. Karena Rizik sudah berjasa menjatuhkan Ahok dan Anies berharap juga agar bisa membantunya di Pilpres 2024. Namun sayang sekali, Rizik sekarang menghadapi begitu banyak kasus. Bahkan kasus-kasus lain akan terus diperkarakan. Jadi harapan Anies agar Rizik bisa membantunya pun sirna. Maka karena itulah Anies sekarang pusing dan bingung. Bagaimana dirinya bisa lolos nanti? Apalagi 2022 sudah setahun lagi. Itu artinya Anies bukan lagi Gubernur DKI. Selesai. Jadi kasihan warga yang telah memilih Anies. Semua janji-janji kampanyenya sudah tidak ada yang terwujud. Ambiar deh, setahun lagi ia harus turun. Dan jangan tanya apa prestasi Anies selama ini. Adakah rumah DP 0 rupiah sudah dirasakan warga? Boro-boro, ternyata proyek ini bermasalah. Prestasi Anies adalah kata-kata. Memang inilah kelebihannya. Licin dan oportunis. Mengaku sebagai pejuang reformasi, tapi juga akrab dengan keluarga cendana dan kabarnya ia demo waktu zaman reformasi. Benar-benar bermuka dua. Hanya kelicikan andalan Anies, bukan prestasi. Adanya kabar bahwa Presiden Jokowi menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membereskan para preman yang sedang melakukan pungli di Priok. Maka ini menandakan bahwa Jakarta memang di bawah kinerja Anies amburadul. Pungli ternyata masih marak. Untung saja Jokowi masih sering belusukan. Maka usai mendapatkan keluhan dari para sopir truk soal maraknya pungutan liar atau pungli dan preman di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Presiden Jokowi pun menelpon Kapolri. Dan setelah Presiden Jokowi menelpon, maka ada 24 preman langsung ditangkap. Apa yang dilakukan Jokowi ini lagi-lagi akan mendapatkan nyinyiran dari pendukung Anies yang berjenis kadrun. Label pencitraan sudah biasalah, namun bagaimanapun Anies tidak merapikan Jakarta. Malah terkesan membiarkan preman tetap bereaksi. Tentu kita masih ingat kasus Satpol PP yang dikejar massa di Tanah Abang. Perintah Anies saat itu tidak efektif, padahal di zaman Ahok, Tanah Abang sangat rapi. Para preman tidak berkutik. Itu semua bisa terjadi karena Ahok memang tegas dan jujur. Dan karena itulah mungkin banyak preman yang bergabung di barisan Rizik dan Anies untuk menggulingkan Ahok sebagai balas dendam. Untuk jadi tanda tanya, kenapa Jokowi baru kali ini mendapatkan keluhan? Sepertinya pungli ini sudah lama, dan sepertinya Kapolri harus benar-benar membersihkan para preman dan mafia di Jakarta. Dan apa yang dilakukan Jokowi adalah sinyal agar masyarakat jangan takut melapor. Semoga warga makin berani dan bersatu melenyapkan praktek-praktek premanisme di Jakarta dan seluruh Indonesia. Kalau perlu, preman berdasi pun yang levelnya tinggi, Presiden Jokowi harus tegas dan menjelasnya. Tapi memang tak mudah. Preman atau mafia kelas elit sangat licin. Bahkan mungkin bisa jadi leluasa mengontrol negara. Wallahu a'lam. Karena yang melapor ini presiden, mungkin ada warga yang bilang begini, beliau kan presiden, kalau melapor kayak gitu, pasti itu adalah sekaligus perintah. Sehingga Kapolri tidak berani menunda apalagi membantah. Tapi dari kalimat yang diucapkan Jokowi, sepertinya itu contoh agar warga biasa juga jangan takut melapor.
Coba perhatikan laporan Jokowi ke Kapolri berikut. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Pak Kapolri, selamat pagi. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortune, di MPCT, One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Bukanlah Jokowi pro rakyat kan? Maka seharusnya rakyat bisa bebas melaporkan tindakan para preman yang sudah meresahkan itu. Semoga pembasmian tindakan premanisme ini tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga berlanjut dan benar-benar bersih, sehingga sangat jelas bahwa Anies tidak pernah peduli dengan Jakarta. Anies hanya ingin membangun citranya dengan target RI 1. Enggak benar, tenggelamkan Anies. Semoga Jakarta cepat mendapatkan pemimpin yang bisa membangun kembali Jakarta dengan sangat rapi. Amin. Dari 2 lokasi yang dilaporkan Pak Jokowi, diantaranya di PT Dwipa Karisma Mitra Jakarta, KBN Marunda, dan Depo PT Kreatif Fortuner Container. Dan untuk di PT Dwipa Mitra Jakarta KBN Marunda ada 12 lokasi, dan para preman itu berinisial DS 27 tahun, MK 29 tahun, SR 33 tahun, CR 54 tahun, MJ 24 tahun, DS 30 tahun, AZ 29 tahun, K 28 tahun, MN 39 tahun, EKP 53 tahun, dan E 29 tahun. Dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas Pak, ketika macet. Kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro Pak, terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu. Dia naik ke atas mobil Pak. Itu kan kontainer kan? Iya, kontainer betul. Bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan Pak, maksud saya. Barang kendaraan. kendaraannya kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau Di Fortune, di MPCT, One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Polri. Ya. Ya, terima kasih. Makasih. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, itu aja. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.